Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nabila Hayati. Dalam video kali ini aku akan membahas sedikit materi tentang memahami bahasa dan komunikasi anak pada proses parenting. Nah, di pembahasan kali ini tentunya ayah atau bunda di rumah seringkali berinteraksi atau berkomunikasi pada anak. Tetapi apakah ayah dan bunda tahu komunikasi bersama anak tidak hanya sembarangan berkomunikasi loh, akan tetapi komunikasi pada anak ada tahapan, proses, atau tata cara dalam bahasanya. Nah, pada video ini aku akan membahas komunikasi dan bahasa pada anak. Yuk kita simak videonya bersama. Sebelumnya, ayah dan bunda di rumah apakah tahu pengertian dalam bahasa pada anak? Akan saya jelaskan pengertian bahasa dan perkembangan pada anak, yaitu merupakan salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Lalu bahasa juga merupakan alat untuk komunikasi yang dapat digunakan untuk berpikir, mengekspresikan perasaan, dan melalui bahasa dapat menerima pemikiran dan perasaan orang lain. Nah, konteks pengembangan bahasa di sini meliputi mendengar, berbicara, membaca, dan menulis sejak dini. Dalam pengembangan kemampuan bahasa anak, guru atau orang tua dapat memilih strategi dan metode secara bervariasi. Tujuannya yaitu agar bahasa pada anak lebih berkembang. Nah, bahasa bagi anak usia dini juga memiliki suatu tujuan, yaitu agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Jadi, lingkungan anak yang dimaksud adalah lingkungan yang terdapat pada sekitar anak yang meliputi orang tua, teman sebaya, dan orang dewasa yang ada di sekitar anak. Lalu tujuan pengembangan bahasa bagi anak usia dini yaitu yang pertama agar anak mampu mengolah kata berdasarkan komprehensif, yang kedua agar anak dapat mengekspresikan kata-kata dalam bahasa tubuhnya yang dapat dipahami orang lain. Lalu yang ketiga, agar anak mengerti perkataan yang ia dengar dan ucapkan, dan juga dapat mengartikan dan menyampaikan secara utuh kepada orang lain. Dan yang terakhir, agar anak dapat berargumentasi melalui kata-kata yang diucapkannya. Selanjutnya, di dalam bahasa dan komunikasi pada anak terdapat aspek komunikasi seperti komunikasi verbal. Nah, pada komunikasi verbal, aspek-aspek yang cukup berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi. Seperti yang pertama ada vocabulary. Pembendaharaan kata, komunikasi tidak akan berjalan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Lalu karena itu olah kata menjadi dalam berkomunikasi. Yang kedua, phrasing komunikasi akan lebih efektif dan lancar bila mana kecepatan bicara dapat diatur secara baik, tidak terlalu cepat atau juga tidak terlalu lambat. Nah, yang ketiga ada intonasi suara. Tinggi rendahnya suara akan berpengaruh arti pesan secara dramatik. Nah, pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda-beda. Nah, intonasi suara yang tidak proporsional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Lalu, yang keempat, singkat dan jelas. Nah, singkat dan jelas di sini, komunikasi akan berjalan efektif dan efisien secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya, sehingga lebih mudah dimengerti oleh penerima pesan. Nah, yang kelima di sini yang tepat adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk menjalin hubungannya. Arti kata seseorang dapat menyediakan waktu untuk mendengarkan atau memperhatikan apa yang disampaikan. Nah, selanjutnya yang perlu ayah dan bunda ketahui, dalam interaksi berkomunikasi pada anak terdapat berbagai cara berkomunikasi yang efektif terhadap anak, seperti dengan cara menatap wajah. Ketika berbicara pada anak, usahakan selalu jaga interaksi mata antara orang tua dengan anak. Tatap wajahnya ketika ia sedang bercerita dan saat orang tua menjawab pertanyaannya. Selain itu, meskipun masih terbata-bata dan terbatas dalam kosakata,
ada baiknya orang tua menyimak dengan baik sampai selesai. Lalu, dengan cara yang kedua, mencontohkan berbicara yang baik dan benar. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, jumlah kosakata dan kemampuan berbahasa balita masih dalam tahap perkembangan. Justru tak heran, terkadang beberapa kata mungkin masih terdengar membingungkan untuk orang tua. Nah, yang harus orang tua lakukan adalah mengajarinya mengucapkan baik dan benar. Misalnya, bila si anak ini terbiasa mengucapkan kata cucu, maka orang tua harus mencontohkannya dengan cara mengucapkan kata yang benar, seperti susu. Dengan begitu, secara perlahan, ia juga akan terbiasa mengucapkan kata yang benar. Lalu, yang ketiga, dengan cara berbicara dengan jelas. Nah, bila balita belum sepenuhnya berbicara dengan jelas, sebisa mungkin orang tua tidak mengikutinya. Misalnya, kata mobil diucapkan dengan kata embil. Sebaiknya orang tua memperbaikinya dengan jelas. Nah, bila dilatih terus-menerus, anak akan terbiasa mengucapkan kata dengan benar dan mudah orang tua pahami. Lalu, yang keempat, dengan cara memuji bila anak bercerita. Nah, di dalam hal ini, pujilah ia bila mau bercerita dan mengungkapkan perasaannya, sebab tak mudah baginya untuk bercerita dengan keterbatasan kosakata. Selain itu, agar dia mau lebih banyak berbicara, ajukan beberapa pertanyaan pancing terkait ceritanya. Nah, selanjutnya dengan cara yang kelima, yaitu mengenal baik dan buruk. Dalam hal ini, saat tepat bagi orang tua untuk mengenalkan perbuatan yang baik dan buruk. Misalnya ketika anak senang melempar barang, nah orang tua bisa mengatakan kepadanya bahwa tindakan tersebut bisa membahayakan dirinya dengan orang lain. Nah, gunakan bahasa yang mudah dipahami si anak dan contohkan bagaimana sikap yang baik dan tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya, dengan cara berkomunikasi yang efektif, ayah dan bunda di rumah perlu sekali menerapkannya kepada anak agar terjalin komunikasi yang efektif dan baik. Nah, yang perlu ayah dan bunda ketahui, di dalam berkomunikasi yang tidak efektif, terdapat berbagai kegiatan yang jarang ayah dan bunda sadari loh. Nah, yang akan membuat komunikasi ini tidak terjalannya secara efektif. Nah, contoh cara berkomunikasi tidak efektif pada anak seperti dengan cara melakukan kegiatan lain saat anak bicara. Nah, orang tua tentu tidak suka bila sedang berbicara dengan orang lain, mereka tidak memperhatikan Anda. Itu pula yang dirasakan si kecil ketika ia bercerita pada orang tua dan orang tua tidak menyimak dengan baik. Nah, untuk itu hindari untuk melakukan kegiatan lain seperti bermain gadget atau lain-lain saat ia berbicara. Lalu yang kedua, dengan cara memotong pembicaraan. Nah, balita memang masih punya keterbatasan kosakata yang mungkin membuat orang tua gemas, ingin buru-buru memperbaikinya. Namun, hindari untuk memotong pembicaraan anak. Bila itu dilakukan, kemungkinan anak akan enggan untuk bercerita lebih banyak pada orang tua. Lalu, sebaiknya tunggu ia menyelesaikan ceritanya, barulah perbaiki pengucapannya yang salah. Nah, yang ketiga, dengan cara mengikuti ucapan yang salah. Untuk itu, hindari mengikuti cara bicara anak yang masih terbata-bata atau pengucapan yang salah. Karena bila hal itu dilakukan, orang tua tidak akan memperbaiki kosakatanya. Selain itu, sebaiknya orang tua juga mengucapkannya kata demi kata secara perlahan dan terlalu banyak, karena otak anak masih sangat sulit memproses banyak kata. Nah, yang keempat yaitu dengan cara melarang dan mentertawakan anak. Balita tidak perlu banyak belajar berbicara, oleh sebab itu sebaiknya orang tua tidak mentertawakannya ketika salah mengucapkan benda atau suatu kata, karena hal itu mungkin akan membuatnya takut salah lagi. Tak hanya itu, cobalah untuk mengurangi kata larangan pada anak. Kalaupun memang harus melarangnya, jelaskan alasan dan beri pilihan yang benar untuk dilakukan. Nah, cara berkomunikasi yang tepat tak hanya bermanfaat bagi kemampuan berbahasa dan berpikir anak, tapi juga bisa menguatkan ikatan antara orang tua dan balita serta bisa memperbaiki perilakunya.
Mungkin pada video kali ini aku baru sedikit berbagi materi. Materi selanjutnya akan aku share kembali di channel YouTube aku selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hello.